Balik lagi di apa? Serbuk Senin. Yep, betul. Senin. Iya. Apa? Senin berbuku ya. Aduh, sudah pada hafal semua nih murid-murid saya. Ada ya duduk yang baik ya, yang masih legerengan ya legerengan yang baik ya. Pokoknya disimak dengan baik ya, pembacaan buku malam hari ini ya. Ada Aulia di Keradenan, ada Pak Cipto di Wiradesa, ada Syafiq di Karangdadap. Minta judul backsoundnya iklan serbuk. Aduh, aku lupa judulnya. Itu pokoknya ini siapa, Mas Jaduk Ferianto, Orkes Sinten Remen ya, coba dicari aja deh. Ada Adi di Kajen hadir ikut nyimak dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Oktober 17 Agustus 1945. Wah, kayak ini ya. Kayak apa? Pembacaan proklamasi ya. Atas nama bangsa Indonesia. Wah, ya. Takim dia berkembang. Ya ampun, nyimak nyambil kerengan Mas Ribut. Emang nggak ada kerjaan nih Kim? Ya, pokoknya dinikmati aja ya. Semoga aja ini pembacaan kali ini ya, ini bisa memberikan enggak cuma wawasan, tapi juga pemahaman yang komprehensif. Komprehensif itu maksudnya menyeluruh mengenai peristiwa sejarah. Jadi saya kira apa yang ditulis oleh Peter Carey ini menarik ya di dalam buku-bukunya mengenai Perang Jawa, karena beliau berusaha untuk memaparkan peristiwa-peristiwa dalam Perang Jawa itu secara objektif. Hanya ya memang objektivitas itu bukan berarti kemudian apa ya istilahnya, berada di tidak memihak sana sini, tetapi berdasarkan, nah ini kalau dalam ukuran ilmiah ya, berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan. Andai ada bukti baru yang kemudian ditemukan, terus kemudian dikaji lagi, nah itu misalkan itu bisa ditambahkan, nah itu lain perkara lagi. Jadi objektivitas itu bukan kemudian seolah-olah tidak berpihak, tetapi justru dia hanya melihat ya, dalam riset itu istilahnya itu adalah melihat atau melihat fenomena berdasarkan apa yang dia bukti-bukti otentik yang ditemukan. Jadi tidak ada urusannya mihak A atau mihak B gitu loh ya. Nah, itulah yang namanya pendekatan secara ilmiah. Gitu. Tapi secara pribadi, nah ini lain lagi. Kalau kita bicara tentang secara pribadi, Peter Carey sangat mengagumi Diponegoro. Tapi secara nah kekaguman Peter Carey terhadap Diponegoro ini setelah beliau concern banget meneliti tentang Pangeran Diponegoro ini. Luar biasa. Bahkan beliau itu ya, sekalipun nggak tahu dia agamanya apa gitu ya. Ya, itu apa ya, sambil mencoba merekonstruksi ya dan melakukan sendiri apa-apa yang pernah dilakukan oleh Diponegoro di beberapa tempat itu. Katakanlah misalkan di Gua Selarong, beliau melakukan apa, nah Peter Carey mencoba untuk menjalankannya. Nah sampai semedi segala. Gila. Ya itu orang Inggris loh ya yang melakukan yang semacam itu. Tapi itulah apa ya, cara Peter Carey untuk mendekati sebuah objek dalam penelitiannya. Nah, maka dia ingin mendapatkan vibe-nya kalau anak sekarang ya, ingin mendapatkan gambaran yang uh, apa ya, dekat banget, lekat banget, ketimbang hanya membaca naskah-naskah. Kalau membaca naskah doang gitu kan, kadang-kala rasanya belum dapet nih gitu. Nah itu pendekatan intuitif yang dilakukan beliau ini sangat-sangat luar biasa. Oke.
Ada yang gabung Mama Lana di Sragi, dia menyangka saya Ozzy. Aduh, Mama Lana, apa kabar Mama? Saya bukan Ozzy ya. Aduh, nggak bisa bedain sih suara saya sama Ozzy. Perasaan suara saya lebih seksi deh daripada. Oke deh, saya lanjut di bagian berikutnya. Diberi judul kecil oleh Peter Carey, Bulan Puasa yang Tak Biasa. Nah, inilah bulan puasa ya. Dalam bulan puasa, selama bulan puasa itulah kemudian terjadi perundingan dan akhirnya Pangeran Diponegoro ditangkap. Nah, pasti sakit banget rasanya ya artinya. Tapi gimana ya lengkapnya? Yuk kita simak apa yang ditulis oleh Peter Carey. Nah, begini tulis Peter Carey. Begitu kembali ke Magelang pada awal Maret, De Kock memerintahkan Clarence untuk membawa pangeran langsung ke markas besarnya di Kedu. Sekalipun Diponegoro setuju untuk berangkat, tetapi begitu akan memulai perjalanan, pangeran minta kembali saja ke Menoreh. Tidak ada perlunya pergi ke Magelang, katanya kepada Clarence, karena apa yang dapat ia lakukan pada De Kock hanyalah sebatas kunjungan ramah tamah. Tidak ada diskusi-diskusi serius yang dapat dilakukan sampai bulan puasa berakhir pada 27 Maret. Akhirnya sebuah kompromi tercapai. Diponegoro akan bertemu De Kock, tetapi hanya untuk sebuah kunjungan ramah tamah. Kemudian pangeran menjalankan ibadah puasa bersama rombongan yang khusus disiapkan di suatu kawasan Tanjung di tengah Kali Progo yang disebut orang setempat sebagai Metesih, persis di sebelah barat laut kediaman Residen Magelang. Hanya selepas bulan puasa, pembicaraan yang lebih serius dapat dilakukan. Pada tanggal 8 Maret, sekitar tengah hari, Diponegoro dan para panglima tentaranya yang masih muda-muda, serta anggota rombongan yang jumlahnya sudah membengkak menjadi 800 orang, memasuki kota Magelang. Banyak dari pengikutnya ini adalah bekas prajurit dan bekas anggota resimen kawal pribadi pangeran. Dengan banyak yang bersenjatakan tombak. Mereka sekarang tampil dalam sorban dan jubah hitam yang terbuat dari kain yang dulu diberikan oleh Clarence. Diponegoro masih memiliki banyak pendukung. Di mana-mana orang menghormati dan mengeluh-elukan dia. Begitu laporan Van den Bosch yang cemas kepada atasannya di Belanda. Dengan begitu banyak prajurit Jawa di jantung garnisun kota dan adanya kemungkinan masih akan terus bertambah, Belanda takut mereka harus menghadapi pertempuran baru lagi jika pemimpin perang Jawa itu ditangkap secara paksa dengan kekuatan militer. Sebagai tindakan berjaga-jaga, 2 satuan pasukan gerak cepat Belanda dikirim ke Magelang untuk melapis kekuatan yang sudah ada di markas besar militer itu. Laporan De Kock yang rinci mengenai kejadian-kejadian selama masa tinggal Diponegoro di Magelang merupakan sumber utama periode 3 minggu ini yang melengkapi kisah dalam babat Diponegoro sendiri. Sekalipun ditulis dari perspektif seorang panglima senior tentara Belanda, nadanya yang seperti refleksi pribadi membuatnya sangat menarik. Panglima Belanda ini sangat jelas terganggu dengan cara penangkapan pemimpin perang Jawa ini bila dibandingkan dengan deskripsinya tentang bagaimana penyambutan terhadap pangeran secara resmi pada 8 Maret dan apa yang dia tulis sore harinya setelah itu. Dalam pertemuan resmi yang dihadiri oleh semua pejabat dan perwira senior Belanda,
tanpa terlihat satupun bupati dan pangeran Jawa sesuai permintaan Diponegoro. Dekuk menyambut pangeran, para panglima perang dan penasihat agamanya secara singkat setelah tengah hari di Karesidenan. Ia menyapa dengan sebutan Pangeran Diponegoro dan mempersilahkan untuk langsung duduk tepat di sebelah kirinya. Sementara para rombongan lain ditempatkan di deretan kursi panjang. Pertemuan berlangsung singkat. Panglima tertinggi tentara Belanda itu membuka pertemuan dengan ucapan salam dan hormat atas cara berpikir yang berbeda dan ketentuan-ketentuan agama yang juga berbeda, sehingga pangeran tidak diganggu selama bulan puasa. Namun, ia mengharap bahwa setelah bulan puasa berlalu, masalah-masalah di antara mereka dapat segera diselesaikan. Sekarang, setelah bermusuhan selama 5 tahun, ia yakin persahabatan mereka akan bertahan langgeng karena pemerintah Hindia Belanda selalu mencoba untuk bersikap adil dan tulus. Setelah membalas berbicara beberapa menit dengan para opsir Belanda, Diponegoro dikawal untuk kembali ke penginapan yang telah dipersiapkan di Metesih. Menantu Dekuk, De Stoers, mengabadikan peristiwa itu dengan membuat sebuah sketsa yang menggambarkan pangeran diapit prajurit berjubah hitam sedang naik kuda ke pesanggeran besar dari bambu beratapkan daun kelapa yang dijaga oleh para pengawal bertombak. Sore harinya, De Kock mengungkapkan keraguannya di dalam catatan hariannya. Keraguan yang di kemudian hari akan digemakan sekali lagi oleh putra bungsu Raja William II, Pangeran Hendrik sang pelaut de Zeevaerder. De Kock menulis, "Saya seharusnya langsung saja menangkap Diponegoro, karena dia adalah pemberontak yang melakukan perlawanan pada junjungan dan penguasa yang sah, Sultan Hamengkubuwono V, dan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Sebagai bawahan dari penguasa Jawa, ia tidak berhak atas perlakuan khusus apapun. Dan kalaupun ia sadar sejak awal bahwa keinginannya tidak akan dikabulkan, barangkali ia akan diam-diam pergi dan melanjutkan perlawanan. Saya sadar bahwa tindakan semacam ini yang harus saya ambil tidak terpuji, tidak kesatria, dan curang. Karena Diponegoro telah datang ke Magelang dengan niat baik bertemu saya. Sungguh, bagi siapapun yang tahu, sekalipun hanya sepintas tentang orang Jawa, tingkat kepercayaan tinggi yang ditunjukkan Diponegoro sangat mengesankan. Saya dengan demikian memutuskan untuk memenangkan kepercayaannya kepada segala cara yang mungkin, sehingga pada saat dibutuhkan saya dapat bertindak tegas di akhir bulan puasa. Dengan cara ini, baik orang Eropa maupun orang Jawa akan yakin bahwa Diponegoro sendirilah yang telah bertindak gegabah, yang memaksa saya untuk mengambil tindakan drastis. Saya juga ingin mendapat di Magelang penyerahan diri Imam Musbah dan Pangeran Diponegoro Muda yang masih bebas berkeliaran di daerah Karangkobar sebelum diambil tindakan terhadap ayah Diponegoro Muda. Dengan demikian, perlakuan De Kock terhadap Diponegoro bersifat politis, yakni untuk memastikan penyerahan diri para panglima tentara yang masih tersisa sebelum bergerak mengambil tindakan kepada pangeran, dengan cara membiarkan pangeran menikmati dulu jaminan keamanan yang semu. Dengan demikian, penangkapannya kemudian
tidak akan tampak sebagai tindakan ingkar janji yang curang, melainkan hasil dari sikap keras kepala pangeran sendiri. Motif dan cara tidak terhormat ini tentu tidak dapat dikatakan secara terbuka. Namun dalam pandangan De Cook, apa boleh buat? Tujuan menghalalkan cara. Setelah pertemuan dengan Diponegoro pada tanggal 8 Maret, ia secara pribadi bicara kepada Van den Bosch bahwa menurut dia, kedatangan pangeran ke Magelang adalah tanda menyerah secara de facto. Penampilan De Cook menyiratkan persahabatan dan perhatian kepada Diponegoro terus berlanjut. Ia mengizinkan anggota keluarga pangeran untuk bergabung ke Magelang, termasuk ibunya, 2 putrinya, dan 2 putranya yang masih belia, Raden Mas Jonet dan Raden Mas Raib. Putra tertuanya, Diponegoro II, juga hadir setelah tiba di Magelang bersama Basah Imam Musbah, Panglima Diponegoro di Kedu Utara. De Cook menemui pangeran 2 kali pada saat jalan-jalan subuh di Taman Karisidenan. Dan sekali lagi ketika ia datang sendiri secara pribadi di Metesi sebelum mulai puasa hari itu. Perjumpaan-perjumpaan ini berlangsung dalam suasana yang santai dan menyenangkan. Mereka saling bertukar cerita lelucon dan menemukan kesenangan yang sama saat bertemu. Adanya kenyataan bahwa keduanya masih dilanda rasa duka atas kematian istri masing-masing yang saat wafatnya hanya terpaut setahun, telah ikut menciptakan rasa kedekatan yang istimewa. Namun, De Cook segera sadar bahwa Diponegoro takkan pernah mau menyerah tanpa syarat. Seorang mata-mata, Temenggung Mangkukusumo, yang oleh Residen Kedu, Falk, diselundupkan dalam rombongan pangeran melaporkan. Pangeran tetap bersikukuh dalam niatnya untuk mendapat pengakuan sebagai sultan atas seluruh Jawa bagian selatan. Seorang pejabat senior lain menggarisbawahi keinginan Diponegoro tidak lebih dari posisi sebagai Ratu Panetek Panotogomo wonten ing tanah Jawa sedaya, raja pemelihara dan pengatur agama di seluruh tanah Jawa, atau kepala agama Islam. Sadar bahwa tuntutan-tuntutan Diponegoro itu tidak dapat dipenuhi tanpa berkompromi dulu dengan para raja Jawa. Di akhir bulan puasa, De Cook memutuskan untuk bertindak tegas. Pada tanggal 25 Maret, 2 hari sebelum bulan puasa berakhir, ia memberi perintah rahasia kepada 2 komandannya, Letnan Kolonel Louis Duperon dan Mayor A.V. Michels, agar ketika Diponegoro datang kepadanya untuk mendiskusikan pasal-pasal perdamaian, semua persiapan militer sudah harus dilakukan untuk mengamankan penangkapan itu. Pada hari yang ditunggu-tunggu, 28 Maret 1830, pengawalan di kediaman residen ditingkatkan 2 kali lipat dari yang biasa. Agar tidak menimbulkan rasa curiga, penangkapan sengaja dilakukan pada hari Minggu, saat semua serdadu berparade dalam seragam lengkap. Atas perintah De Cook, detasemen pasukan berkuda ke-7 dikirim ke Bendono di perbatasan Kedu Semarang untuk nanti mengawal pangeran ke Semarang. Sementara itu, kereta kuda residen Kedu juga disiapkan untuk membawa Diponegoro langsung keluar dari kota Magelang. Falk sendiri telah menulis sebuah memo kepada Van den Bosch pada tanggal 22 Maret, mendesak agar Diponegoro sesegera mungkin diasingkan keluar Jawa. Para opsir infanteri senior diminta melaksanakan tugas dengan setenang dan sesabar mungkin, serta berupaya agar tak ada seorang pun yang terluka bila tidak perlu. Akan tetapi,
Jika sampai terjadi perlawanan, maka hal itu harus dihadapi dengan kekuatan penuh. Dengan demikian, perlu dipastikan bahwa segala sesuatunya sudah siap untuk mengamankan proses penangkapan Diponegoro, melucuti 800 orang pengikutnya, serta untuk mencegah terjadinya perlawanan. Dan kira-kira apa yang akan terjadi? Masih akan Anda simak di Serbuk Senin Berbuku. Ya, cuman di sini.